Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari ujung timur Indonesia, Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Perkenalkan, nama saya Lasini. Saya merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Kurik. Keberadaan sekolah ini tepatnya di ujung timur Indonesia, yaitu di Kabupaten Merauke, Distrik Kurik, Kampung Harapan Makmur, Provinsi Papua Selatan. Pada tahun ajaran 2023-2024, SMA Negeri 1 Kurik telah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan di PMM di SMA Negeri 1 Kurik, yaitu menerapkan pada poin mandiri belajar. Nah, pada tahap ini di SMA Negeri 1 Kurik telah mulai menerapkan beberapa hal penting, yaitu diantaranya pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata atau praktik baik yang telah saya lakukan di kelas. SMA Negeri 1 Kurik beralamatkan di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Peserta didik kurang lebih 800 siswa dengan 27 rombongan belajar. Berdasarkan banyaknya peserta didik tersebut, tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan belajar. Sehingga dari pihak sekolah selalu berupaya untuk menemukan solusi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut dengan melakukan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid karena ditinjau berdasarkan dari gaya belajar, minat, dan profil peserta didik, sehingga dengan pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri. Pembelajaran diferensiasi juga memperhatikan voice atau suara murid, choice atau pilihan yang dimiliki murid, dan ownership, kepemilikan murid. Faktor pembelajaran diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten, yaitu materi pembelajaran yang akan diajarkan. Kedua, diferensiasi proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, diferensiasi produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi ataupun bahan ajar dari setiap peserta didik. Yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Secara umum, ada dua lingkungan belajar bagi seorang peserta didik, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Materi yang diajarkan atau disampaikan kepada peserta didik diawali dengan materi prasyarat, kemudian baru materi inti. Materi ataupun pembelajaran yang disampaikan kepada anak-anak disebut dengan diferensiasi konten. Pada diferensiasi proses, peserta didik duduk berkelompok untuk membahas bagaimana cara membuat alat peraga, kemudian menggunakan alat peraga berdasarkan lembar kegiatan peserta didik yang diberikan oleh guru. Di dalam kelompok, mereka akan belajar bagaimana cara bekerja sama, kemudian bertanggung jawab dengan tugas masing-masing yang dibagi oleh kelompok timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari alat peraga kami. Di sini sudah ada soal, yaitu 4B pangkat 4 dikali B pangkat 3 sama dengan, maka cara kerja alat ini yaitu kita menambahkan 4 buah batu dulu terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi 3 batu di bawahnya. Maka di sini
sudah terdapat berapa gelas yang terisi air batu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi B pangkat 4 dikali B pangkat 3 sama dengan B pangkat 7. Terima kasih. Langkah yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi terhadap tantangan yang ada adalah: pertama, bertemu dengan kepala sekolah dan kurikulum untuk menyampaikan praktik baik yang akan dilakukan. Kemudian, melakukan pemetaan kepada peserta didik, mendengarkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian, membuat dan mendesain alat peraga agar peserta didik memiliki kreativitas yang tinggi dan lebih memahami terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga meminta umpan balik baik kepada guru ataupun kepada peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat saya sangat memenuhi apa yang diharapkan, di mana siswa-siswa dapat bergerak aktif, kemudian sehingga dengan aktif tersebut maka pemahaman dan kebutuhan dari setiap peserta didik itu dapat tercapai. Pembelajaran diferensiasi menurut saya sangat menyenangkan dan mudah dipahami karena menggunakan alat peraga. Pembelajaran diferensiasi juga memenuhi kebutuhan pelajaran siswa.